Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita satukan hati dan pemikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih buat segala kemurahan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Napas kehidupan, kesehatan yang Tuhan percayakan bagi kami pada saat ini. Kami mau gunakan kesempatan ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, terlebih dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pemikiran kami ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai 39. Markus pasal pertama, ayat 29 sampai 39. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring terkena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegangnya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, kuasa Allah nyata di dalam Yesus. Kuasa Allah nyata di dalam Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih ada sebagian orang percaya yang mengatakan dengan mulutnya kalau mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Tetapi praktek kehidupan orang-orang yang mengaku percaya tadi tidak sedikit pun mencerminkan perilaku atau perbuatan sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Kita ambil contoh secara sederhana. Kita tidak bisa tutup-tutupi. Ketika orang percaya jatuh sakit, dia menggunakan kekuatan materinya, menggunakan uangnya untuk pergi
ke dokter, ke medis yang canggih atau hebat. Ketika sakit penyakit itu tidak kunjung sembuh, dia cari alternatif. Dia pergi ke dukun, disebut saat ini orang-orang pintar. Sakitnya tidak sembuh, bahkan semakin tidak baik. Ketika orang percaya tadi tidak kunjung sembuh, menggunakan alternatif pergi ke orang pintar. Jalan terakhir yang dilakukan oleh orang percaya, pergi datang kepada Tuhan. Melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani di gerejanya, meminta dukungan doa, karena tidak ada lagi seolah-olah jalan keluar untuk menyembuhkan sakit yang dia derita. Tuhan menjadi alternatif terakhir bagi orang percaya untuk bergumul, untuk berserah kepada Tuhan atas sakit penderitaan yang sedang dialaminya. Tuhan bukanlah yang menjadi utama dalam kehidupannya. Dia menggunakan kekuatan dunia, dia menggunakan harta benda yang dimilikinya untuk menjaga kesehatannya. Tetapi dia lupa, ketika dia sehat, dia datang bersyukur, dia memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidaklah demikian orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan haruslah mengutamakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam praktek kehidupannya. Jangan pernah kita membuat Tuhan menjadi alternatif terakhir ketika kita tidak lagi mendapatkan solusi atas pergumulan hidup kita. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca saat ini, bagaimana kuasa Allah nyata dalam Kristus Yesus ketika orang tua ataupun mertua dari Simon sedang mengalami sakit penyakit demam. Yesus datang berkunjung, Yesus datang memberikan kesembuhan bagi ibu mertua Simon. Ketika dia memegang tangan ibu itu, seketika itu jugalah ibu mertua Simon merasakan kesembuhan dan kesehatan yang dari Tuhan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, sakit penyakit ada di dalam kuasa Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Setelah ibu mertua Simon disembuhkan, banyak orang mendengar kalau Yesus ada di tempat itu. Orang berbondong-bondong membawa keluarga saudaranya yang sakit. Bukan hanya yang sakit, tetapi orang-orang yang kerasukan setan pun dibawa mereka kepada Yesus untuk menerima mujizat kesembuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus juga mengusir banyak setan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lihat bagaimana Yesus memiliki kuasa yang sempurna untuk menaklukkan sakit penyakit, untuk mengusir roh jahat dalam tubuh manusia. Tetapi kita lihat, Yesus melarang setan-setan itu berbicara, karena setan itu mengenal Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jangan hanya mengenal Yesus,
Karena setan pun mengenal, tetapi setan tidak taat atau mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan tidaklah cukup kalau kita melakukan praktek-praktek kehidupan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua akan menjadi sia-sia. Kita mau mengenal Tuhan dan kita mau juga tunduk dan taat atas perintah Tuhan yang memerintah kita untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan untuk kita kerjakan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, setelah Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, beristirahat di rumah itu, dan pagi-pagi benar dia pergi keluar dari rumah itu ke tempat yang sunyi untuk berdoa seorang diri. Ketika dia selesai berdoa, murid-muridnya datang menyusulnya dan mereka mengatakan, banyak orang mencari engkau. Lihat Bapak Ibu, pagi-pagi benar pun sudah banyak orang yang mencari dan menantikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi apa kata Yesus? Mereka juga harus pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, ada hal yang menarik perlu kita perhatikan. Mengapa Yesus harus berdoa? Ada dua hal yang boleh kita lihat. Pertama, Yesus mau memperlihatkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik kepada Bapa yang di surga. Dengan dia berdoa, bersekutu kepada Bapa, dia mau berikan teladan bagi kita. Dia memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang intim kepada Bapaknya yang di surga. Dan yang kedua Bapak Ibu, sebelum melakukan segala aktivitas pelayanannya, dia tidak lupa menyerahkan hidupnya. Apa yang akan dia kerjakan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Penyerahan dirinya yang sempurna dia serahkan kepada misi Allah yang besar untuk memberitakan Injil, untuk menjadi keselamatan bagi umat manusia. Itu yang boleh kita lihat. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, percayalah kepada kuasa Tuhan dengan sempurna. Ketika kita sudah percaya kepada kuasa Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, segala sesuatunya yang akan kita kerjakan, lakukan, dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya kuasa Tuhan terus memelihara setiap kehidupan kita. Jangan pernah andalkan hartamu, jabatan, pangkat, bahkan kehebatan sosialmu untuk membuat dirimu menjadi orang-orang yang disanjung-sanjung. Ketika engkau jatuh lemah, semua perlahan-lahan akan pergi meninggalkan kita. Ketika kita sudah tidak berdaya lagi, seolah-olah kita punya alternatif dengan kekuatan-kekuatan dunia, padahal itu semakin menjerumuskan kita ke dalam maut dan tidak menjawab solusi. Jadikanlah Tuhan utama dalam situasi apapun yang kita alami, yang kita rasakan, untuk memelihara, untuk menjaga,
untuk melindungi kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berikanlah respon yang positif, respon yang baik ketika Bapak Ibu saudara-saudara menerima berkat yang daripada Tuhan. Seperti teladan yang diberikan ibu mertua Simon tadi. Dia sembuh. Setelah sembuh, ibu mertua Simon tadi melayani Yesus dan murid-murid. Respon yang baik, respon yang begitu positif diperlihatkan oleh ibu mertua Simon tadi. Sakit penyakitnya sembuh, dia semangat yang sempurna untuk melakukan pelayanan, melayani Yesus yang sedang berada di rumahnya. Itu adalah teladan bagi kita. Ketika berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita rasakan, respon apa yang sudah kita buktikan, tunjukkan kepada Tuhan? Apakah kita mau ambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan? Apakah kita mau menjadi berkat bagi sesama? Tentu setiap orang pribadi memiliki berkat yang berbeda-beda, talenta dan potensi yang berbeda-beda. Ketika Tuhan izinkan itu bersama dengan kita, apa respon yang kita berikan kepada Tuhan? Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Membuktikan kedekatan kita, hubungan kita kepada Tuhan. Bukan hanya itu, bukti kita menyerahkan aspek kehidupan kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dan yang akan mengajari kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di hari-hari yang akan datang. Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Apapun yang akan terjadi, Tuhan menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus sudah memberikan teladan bagi orang-orang percaya. Dia mengambil waktu yang tepat, pagi-pagi benar, dia datang berkomunikasi kepada Tuhan. Banyak waktu yang Tuhan berikan bagi kita dalam keadaan hening. Sudahkah kita mempergunakan itu dengan baik untuk datang bersekutu kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan mempercayakan hidup kita, setiap langkah kita, Tuhan yang pimpin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami percaya kepada kuasa Tuhan yang tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan, ketika Tuhan sudah berikan berkat bagi kami, ajari kami untuk melakukan respon perbuatan yang baik yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami kembali diingatkan untuk memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami, Roh-Mu yang mengingatkan kami untuk mempercayakan hidup kami, menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa Tuhan melalui doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya, pada saat ini kita satukan hati, kita berdoa. Kami memuji, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ini bukan waktu yang kebetulan, tetapi waktu yang telah Tuhan persiapkan, tentukan bagi kami untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami
dipenuhi dengan kuasa Roh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya, api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, percayalah kepada Tuhan dan bersyukurlah. Percaya kepada Tuhan dan bersyukurlah. Mazmur yang kita baca hari ini adalah mazmur yang bukan berbentuk doa atau pujian. Kalau kita bisa selesaikan pembacaan Mazmur 50 ayat pertama sampai 23 ini, kita melihat tidak ada pujian dan doa di dalamnya, tetapi mazmur pengajaran yang di dalamnya ada teguran, ada peringatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur menegur umat Allah, memperingatkan umat Allah agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah membuat segala sesuatu indah. Allah merancang, menata bumi ini dengan baik. Oleh karena itu, umat Allah harus datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah mereka. Tetapi bukan hanya sekedar ibadah membawa persembahan sembelihan. Kalaupun itu mereka kerjakan, tetapi yang mereka lakukan tidaklah berkenan di hadapan Tuhan, persembahan itu menjadi kesia-siaan. Apa yang diinginkan Tuhan? Ibadah yang bagaimana yang diinginkan Tuhan? Ibadah syukur. Mensyukuri setiap berkat, kemurahan dan anugerah yang Tuhan boleh sediakan dan berikan dalam setiap kehidupan umat. Dan bukan hanya itu, hidup dengan jujur. Kejujuran umat dituntut oleh Tuhan, karena kejujuran adalah bentuk kita tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu boleh kita ucapkan dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu yang menjadi teguran bagi umat Allah, peringatan bagi umat Allah, agar ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan.
Sama seperti kita melakukan ibadah pada umumnya Bapak Ibu. Tentu kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita memiliki berkat-berkat Tuhan, kita akan antarkan persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi persembahan yang dimaksud Tuhan adalah hati kita yang penuh rasa syukur, hati kita yang mau memuliakan Tuhan, yang mau tunduk kepada kuasa Tuhan. Bahkan pemazmur katakan tadi, korban-korban yang kalian bawa itu semua berasal daripada Tuhan. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita beri mungkin ke rumah Tuhan, itu sumbernya dari Tuhan. Jadi bukan menjadi sebuah kesombongan kita boleh memberi lebih kepada gereja Tuhan dibandingkan dengan orang lain, itu adalah kesombongan. Ketika kita memberi itu biarlah bentuk rasa syukur kita karena Tuhan terus dan akan terus memelihara dan memberkati kita. Dan apa yang kita persembahkan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita sudah berikan itu, kita tidak perlu mengingatnya lagi. Karena apa yang sudah kita beri, biarlah itu dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Itu orang-orang yang datang penuh dengan rasa syukur. Itu yang diingatkan, itu yang ditegur oleh Mazmur Asaf ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Umat Allah tidak lagi hidup dengan kejujuran. Walaupun mereka beribadah, mereka memberikan persembahan, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, Mazmur Asaf ingatkan kalau Tuhan akan menghakimi umat. Waktu tidak diberitahukan. Yang Tuhan akan datang menjadi hakim atas kita. Tentu penghakimannya berbeda dengan penghakiman yang dilakukan oleh manusia. Sering manusia menjadi hakim dengan sesamanya. Padahal Tuhan tidak pernah sedikit pun memberi kuasa kepada manusia ciptaannya untuk menghakimi sesamanya dan mengatakan kau berdosa, kau salah, kau jahat. Karena itu bukan perkara dan persoalan kita, bukan urusan kita. Kalaupun ada Bapak Ibu kita lihat hakim dunia ini yang memutuskan salah, benar, kita melihat pasti ada pro dan kontra. Ada keadilan dan ketidakadilan. Berbeda dengan hakim Tuhan. Ketika Tuhan katakan kita bersalah, maka semua itu bisa dibuktikannya. Melalui apa Bapak Ibu? Segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi ketika kita belum mengalami perubahan dan pertobatan. Semua akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Percayalah kepada kuasa Tuhan. Kuasa yang bagaimana Bapak Ibu? Apa yang boleh kita nikmati, apa yang boleh kita rasakan sampai detik ini, bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi kuasa Tuhan yang terus mengajar kita, kuasa Tuhan yang terus memelihara kita, kuasa Tuhan yang terus memperhatikan dan memperdulikan kehidupan kita. Kalau itu yang kita imani, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tentu kita boleh datang kepada Tuhan melalui ibadah kita. Mengapa orang sulit untuk beribadah, memberikan waktu dan hatinya untuk beribadah? Karena mereka menganggap dan merasa dia bisa
berdiri, dia bisa berada sampai pada saat ini bukan karena kuasa Tuhan, tetapi karena kehebatannya. Bagi kita yang sudah percaya kepada kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita buktikan dengan ibadah kita. Ketika kita beribadah, buktikan ibadah itu adalah bentuk rasa syukur kita. Yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima berkat Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan kita dilayakkan menerimanya. Belajar hidup jujur. Hidup yang jujur adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup jujur adalah salah satu bentuk ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejujuran sangat dibutuhkan menjadi orang-orang percaya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, hati-hati dalam bertindak, berperilaku, dan berkata-kata. Minta hikmat dari Tuhan. Karena mulai kita sudah mengenal Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, tahu yang jahat, tahu yang baik. Ketika itu kita kerjakan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, semua kehidupan kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah hikmat Tuhan membimbing kita, mengajari kita, menuntun dan memimpin kita mana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan dari perkataan kita, sehingga berkat mengalir melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kebenaran firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba Tuhan percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dan berkarya bagi setiap pendengar-pendengar firman saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang terus memelihara, memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kembali berikan kesempatan yang baik bagi kami untuk datang bersekutu memuliakan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah hati kami, pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam hati kami ketika firman Tuhan akan kami dengar bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita gumulkan bersama-sama pada saat ini dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Namanya Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat."
Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, datanglah berseru kepada Tuhan. Datanglah berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sangat disayangkan ketika ada orang-orang yang memiliki tubuh jasmani yang sempurna, yang lengkap, bahkan memiliki akal dan pikiran yang sehat. Tetapi orang-orang itu mengharapkan belas kasihan orang lain untuk boleh memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Mereka tidak malu, mereka tidak sungkan mengemis, meminta-minta, mengharapkan belas kasihan orang. Mereka boleh kita katakan adalah orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak mau bekerja, orang-orang yang tidak mau berjuang, orang-orang yang tidak mau menggali setiap potensi talenta yang Tuhan telah berikan, persiapkan untuk mereka. Mereka hanya hidupnya meminta-minta, mengharapkan belas kasihan orang. Berbeda dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini. Orang buta yang hidup hari-harinya mengharapkan belas kasihan orang, meminta-minta dengan mengemis. Tetapi orang buta ini buta sejak lahir, yang namanya Bartimeus. Mungkin kita waktu kecil sekolah minggu dan sampai pada saat ini pernah kita mendengar lagu sekolah minggu. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Pujian itu memperlihatkan bagaimana ketika Yesus boleh menyembuhkan orang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus tidak mengenal Yesus. Bartimeus tidak tahu bagaimana dan apa yang terjadi mulai dia kecil, bayi, bertumbuh sampai dia saat ini. Tidak tahu. Apapun keadaan yang di sekitarnya, dia tidak pernah tahu karena kebutaan yang dia alami mulai sejak lahir. Tetapi kebutaannya itu membuat dirinya menggunakan telinganya untuk mendengarkan setiap kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih kesaksian tentang Yesus Kristus yang sangat luar biasa mengajar di bait Allah. Yesus Kristus yang mampu mengadakan mujizat kesembuhan, yang mampu mengusir setan. Kesaksian itu didengar oleh Bartimeus, dan kesaksian yang terus dia dengar menjadi iman ataupun kepercayaan dalam kehidupannya. Dia tidak melihat Yesus, tetapi pendengarannya itu tentang Yesus menjadi imannya yang utuh sempurna terhadap Yesus Kristus. Ketika Yesus akan lewat dan sudah lewat di dekat Bartimeus, dia tidak menggunakan waktu itu secara sia-sia. Dia manfaatkan waktu itu dengan baik.
Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu lihat, dia buta secara sosial, dia tidak terpandang orang yang dikucilkan, tetapi dia berani berteriak, Yesus anak Daud. Tentu ini seruan dengan nada yang keras dan kuat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menyuruhnya, diam, diam, dan diam. Tetapi semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lihat Bapak Ibu, keberanian Bartimeus untuk boleh berseru dan datang kepada Tuhan. Mendengar itu Bapak Ibu, Yesus berhenti dan menyuruh muridnya memanggil Bartimeus, panggillah dia. Ketika Bartimeus dipanggil oleh muridnya, dia menanggalkan jubahnya. Dia datang kepada Tuhan. Apa yang kau inginkan aku berbuat? Rabuni, biarlah mataku terbuka agar aku dapat melihat. Hanya itu yang diinginkan Bartimeus. Tentu Bapak Ibu, orang buta pasti yang diinginkan bukanlah uang, harta, tetapi apa yang menjadi kebutuhannya tentu agar matanya dapat melihat. Melihat segala sesuatu, mengenal segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ketika Bartimeus katakan itu, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat. Dan bukan hanya melihat Bapak Ibu, imannya, kepercayaannya yang utuh kepada Kristus Yesus menyelamatkan hidupnya dari dosa. Setelah Bartimeus disembuhkan, dipulihkan, apakah Bartimeus meninggalkan Yesus dan pergi kepada banyak orang, pergi untuk menyaksikan banyak apapun yang terjadi di sekitarnya? Tidak. Bartimeus memberikan respon, dia tetap mengikut Yesus dalam perjalanannya. Itu adalah respon yang baik. Ketika dia sembuh, dia tidak pergi kepada orang lain, dia tidak pergi melihat-melihat, tetapi dia mengikut perjalanan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Kepercayaan kita kepada Tuhan tentu harus semakin sempurna. Kita bukan hanya saja mendengar, tetapi kita juga menyaksikan dan melihat betapa hebat, betapa ajaib dan luar biasa kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita punya penglihatan yang sempurna, pendengaran yang sempurna. Itu yang seharusnya membuat pengenalan kita kepada Tuhan lebih baik. Pengenalan kita kepada Tuhan semakin sempurna. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan berkarya melalui ciptaannya. Bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Dan itu bisa kita saksikan secara langsung. Apakah ini tidak membuat iman kita semakin terbangun untuk percaya kepada Tuhan? Bartimeus yang buta saja menaruh kepercayaan yang sempurna kepada Tuhan hanya melalui pendengaran. Sudah kita lihat, sudah kita dengar, sulit untuk kita percaya, tunduk kepada kuasa Tuhan. Karena kita belum buka hati kita. Belajar dari Bartimeus. Kekurangan fisiknya, karena matanya buta sejak lahir, tetapi dia masih menaruh kepercayaan kepada Kristus yang akan menyelamatkan hidupnya, bahkan menyembuhkan kebutaannya mulai dari lahir. Yang kedua Bapak Ibu, datanglah berseru, bermohon, bersyukur, memuliakan, bahkan mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kita harus aktif untuk datang kepada Tuhan.
berseru kepada Tuhan. Apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, datanglah benar-benar bergumul kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan kita. Tidak hanya cukup sekali, lihat yang dilakukan Bartimeus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Seruannya 2 kali. Anak Daud, kasihanilah aku. Sudahkah kita berseru berulang-ulang kepada Tuhan? Jangan pernah kita malu. Seruan kita itu, pergumulan kita itu didengar orang lain. Kalaupun kita malu berdoa, didengar di dalam bait Allah di gereja, kita boleh ambil waktu tempat yang baik untuk boleh berseru kepada Tuhan dengan teriak, dengan tangisan. Sampaikan kepada Tuhan sepahit apapun hidup kita, sesakit apapun hati kita diperbuat oleh orang lain. Sampaikan kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber jawaban atas pergumulan kita. Bukan sebaliknya bercerita kepada orang lain, menyampaikan kejahatan orang lain, menyampaikan kekurangan orang lain kepada sesamanya. Bukan. Menceritai diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada orang lain. Bukan. Tetapi datanglah, sampaikan itu, serukan itu semua kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita. Dia akan datang, melihat dan mendengarkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengar, bahkan perdengarkan pada saat ini. Biarlah hati dan pikiran kami boleh menerimanya karena pertolongan Tuhan. Dan Roh Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Kami boleh percaya kepada kuasa Tuhan karena Tuhan ciptakan kami sempurna. Mata yang sempurna, telinga yang sempurna. Biarlah itu semakin membuat kami percaya kepada kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk boleh datang berseru kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, suka dan duka, biarlah Roh Tuhan menuntun, memimpin kami untuk boleh datang memuliakan Tuhan lewat doa-doa kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang tetap memberikan pemeliharaan bagi setiap kami yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk menikmati hidup secara khusus saat ini. Hidup menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bila hati dan pemikiran kami dipenuhi dengan Roh-Mu, sehingga Roh-Mu yang menuntun, membimbing dan mengajari kami untuk memahami, mengerti kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kejadian pasal 17 ayat pertama sampai 7, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian pasal 17 ayat pertama sampai 7, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau.
engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hiduplah benar di mata Tuhan. Hiduplah benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang-orang yang tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan, orang-orang yang tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, maka orang-orang yang demikian akan tidak mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Tetapi kita harus dapat membedakan berkat Tuhan ketika orang yang diberkati, orang yang memiliki harta banyak, jabatan yang tinggi, seolah-olah itu berkat Tuhan, padahal dia tidak memuliakan Tuhan. Sesungguhnya itu tidak berkat Tuhan. Tetapi ketika dia hidup di dalam ketetapan Tuhan, jalan dan kehendak Tuhan, walaupun berat perjalanan hidup yang dia jalani, sesungguhnya dialah yang menerima berkat Tuhan itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari Abram. Abram yang hidupnya seturut dengan rancangan dan ketetapan Tuhan. Abram, Tuhan berfirman kepadanya, Abram akan menjadi bapa dari sebagian bangsa. Abram akan melahirkan anak dan cucu yang sangat banyak. Dan janji Allah kepada Abram ini adalah janji yang ketiga kali. Kita baca dari pasal 12, pasal 15, Allah berjanji akan memberikan Abraham keturunan yang sangat banyak. Dan janji yang ketiga ini Allah kembali berfirman kepada Abraham agar Abraham hidup dengan tidak bercela. Ketika Abraham hidup tidak bercela, maka Tuhan akan memberkati Abraham, menyatakan apa yang menjadi janji Allah kepada Abraham. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Abraham tidak lagi disebut sebagai Abram, tetapi berubah nama menjadi Abraham, yang artinya bapa dari bangsa-bangsa. Dan dari keturunan Abraham
Akan lahir banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar akan lahir dari keturunan Abraham. Sehingga yang tadi namanya Abram beralih menjadi Abraham. Kita lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Tuhan katakan itu kepada Abraham, dia sujud kepada Tuhan. Itu menunjukkan dia tunduk, dia taat kepada rencana dan firman yang telah disampaikan Allah kepada kehidupan Abraham sebelumnya. Dia percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan setia kepada janjinya. Walaupun penantian terus dia jalani. Dan dia hidupnya tetap memuliakan Tuhan. Tidak ragu ataupun tidak bimbang. Dia percaya Tuhan berkuasa untuk menyatakan setiap janjinya kepada Abraham, yang akan memberikan keturunan yang banyak. Dan Allah juga berfirman kepada Abraham mengenai istrimu Sarai, jangan lagi engkau panggil dia Sarai, tetapi panggillah dia Sarah, karena dari dia akan lahir bagimu seorang anak laki-laki, dan dari dia juga akan lahir sejumlah bangsa-bangsa yang besar dan raja-raja yang besar di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat bagaimana di dalam penantian, di dalam pergumulan, di dalam harapan, di hadapan Tuhan, Abraham tetap tunduk sujud kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham agar hidup Abraham tidak bercela di mata Tuhan. Itu adalah syarat untuk Abraham menerima berkat Tuhan, menerima janji Tuhan dengan hidup tidak bercela. Artinya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, dan hidup benar di mata Tuhan. Maka berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya akan digenapi seturut seiring waktu yang telah disediakan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Dan kita melihat hasilnya Bapak Ibu, buah dari iman Abraham tadi. Dia diberkati Tuhan dengan kelahiran Ishak di masa tua mereka. Dan itu semua hasil dari imannya. Dan Tuhan katakan kepercayaan Abraham itu adalah sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ditanya pada saat ini, semua mau berkat? Pasti kita jawab mau. Tapi berkat yang sungguh-sungguh dari Tuhan, bagaimana kita memperolehnya? Tuhan katakan, hiduplah tidak bercela di hadapanku. Hidup berjalan dengan rancangan kehendak Tuhan. Hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Sehingga berkat yang kita harapkan Tuhan berikan itu perlahan Tuhan akan berikan. Tetapi bukan waktu kita. Tuhan sudah atur waktu-waktu di mana kita menerima berkat. Dan berkat itu bukan hanya sesuatu yang bahagia, menggembirakan. Terkadang di balik duka yang harus kita jalani, pergumulan, kesulitan yang harus kita jalani, kita harus mampu katakan itu berkat dari Tuhan. Dan berkatnya apa? Kita kuat, kita mampu menjalani itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimanapun keadaan yang sedang kita alami Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
yang secara hati kecil kita yang sangat mendalam sulit untuk kita menerimanya, sulit kita untuk menanggungnya, beban yang sedang kita hadapi. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita di dalam badai, di dalam beban yang berat, tetapi setia kepada Tuhan dan tidak bercela kepada Tuhan, maka Tuhan telah menyediakan berkat-berkat tersendiri dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan diuji, ketaatan kita kepada Tuhan akan diuji. Ketika masalah hidup, pergumulan hidup, penantian kita mungkin di sepanjang kehidupan kita, mungkin dalam hal pekerjaan, ekonomi, anak cucu, kita menanti dalam Tuhan, maka Tuhan akan melihat, maka Tuhan akan menguji kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap muliakan Tuhan, tetap sujud sembah Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan, sehingga kita percaya Tuhan seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham tadi, aku adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, sehingga ketaatan dan tunduk kita kepada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Mari Bapak Ibu, hiduplah benar di mata Tuhan, sehingga kita beroleh berkat-berkat Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu, kebenaran Tuhan telah kami dengar bersama. Kami percaya hidup kami akan diberkati Tuhan ketika kami hidup benar di mata Tuhan, ketika kami tidak bercela di mata Tuhan. Mampukan kami agar kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, walaupun keadaan kami sulit, beban kami banyak, pergumulan kami seolah-olah bertubi datang. Tetapi ketika Tuhan berikan kami kekuatan, ajari kami untuk tetap setia dan taat kepada ketetapan Tuhan, sehingga sedikit pun kami tidak bercela di mata Tuhan, dan Tuhan akan berikan berkat itu seturut dengan waktu yang telah ditentukan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang menolong kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.